pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Pengamat ekonomi Palembang mengimbau orang tua siswa untuk menyiapkan sedini mungkin biaya sekolah seperti asuransi pendidikan. OJK Sumsel Bubble proaktif cegah dan atasi aktivitas keuangan ilegal menyusul 55 informasi keluhan terkait investasi legal. Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sejumlah informasi akan kami hadirkan untuk edisi hari ini Senin 8 Juli 2024 bersama saya Dela Wawi. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pengamat ekonomi Palembang menghimbau orang tua siswa untuk menyiapkan sedini mungkin biaya sekolah seperti asuransi pendidikan. Jelang tahun ajaran baru, kesiapan orang tua siswa memenuhi akan kebutuhan sekolah semakin meningkat. Tingginya biaya pendidikan yang setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, membuat orang tua siswa merasa kecewa karena tidak sebanding dengan pendapatan mereka. Tingginya biaya pendidikan menyebabkan perekonomian juga mengalami peningkatan seperti tingginya biaya masuk sekolah, mahalnya harga buku tulis, dan seragam sekolah saat menjelang tahun ajaran baru. Pengamat ekonomi Palembang M. Rahman Bayumi mengungkapkan, biaya pendidikan mulai mengalami kenaikan di mana saat ini banyak sekali keluhan dari orang tua siswa yang menganggap biaya masuk sekolah saat ini jauh lebih mahal, seperti biaya masuk sekolah SMP ataupun SMA. Memang tinggi biaya pendidikan yang memang tidak mau harus naik setiap tahunnya karena memang mengikuti harga barang dan jasa yang juga memang naik. Jadi mau tidak mau pada akhirnya akan meningkatkan biaya pendidikan. Bisa jadi ada 10%, ada 20% tergantung dari level dan kualitas pendidikan masing-masing. Tapi memang kita nggak bisa pungkiri bahwa memang dari sisi pertumbuhan ekonomi juga kita pahami bahwasanya memang pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor itu juga meningkat dari sisi pengeluaran maupun pendapatan, dari sisi konsumsi rumah tangga, pemerintah, ekspor, lapangan usaha. Memang kalau dari segi data sendiri memang mengalami peningkatan. Jadi mau memang biaya pendidikan juga akan ikut naik kayak gitu imbasnya kayak gitu. Ditambahkan Bayumi, orang tua juga akan dibebani harus membeli buku pelajaran untuk siswa bersekolah di swasta dengan harga buku pelajaran yang relatif mahal dan diwajibkan bagi setiap siswanya. Bayumi menghimbau kepada orang tua selain menabung dengan cara biasa, orang tua juga harus selalu mempersiapkan biaya pendidikan anak-anak mereka seperti asuransi pendidikan serta merencanakan sedini mungkin untuk biaya pendidikan bagi anak karena biaya pendidikan tidak dapat diprediksi. Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, Ferianti, ibu dari 2 orang anak yang akan mulai bersekolah atau masuk sekolah menyatakan jika tahun ajaran baru masih seperti biasanya. Menurutnya sudah menjadi rutinitas di tiap 1 tahun sekali, dia menyiapkan kebutuhan sekolah baru, baik buku ajaran baru maupun seragam sekolah yang sudah ditentukan pihak sekolah. Selain menyiapkan kebutuhan sekolah seperti baju maupun alat tulis, kebutuhan wawasan pendidikan juga menjadi pekerjaan baru. Menurut Ferianti, dengan naiknya kelas atau tingkatan kelas, maka cara memberikan wawasan anak di rumah akan jauh lebih berbeda atau lebih serius. Pendengar berikut tanggapan masyarakat. Ya, sebagai orang tua, persiapan saya untuk tahun ajaran baru ini melibatkan beberapa opsi ya. Pertama tuh saya memastikan bahwa anak-anak saya memiliki perlengkapan sekolah yang perlu, misalnya kayak seragam, buku tulis, alat tulis yang udah habis. Kemudian juga saya juga nanyain ke mereka bahwa jadwal-jadwal mereka tuh udah teratur atau belum untuk tahun ajaran baru. Baik, saya Komaria dari Banyuasin. Menurut saya menjelang tahun ajaran baru tahun 2024-2025, orang tua harus sudah mempersiapkan segala kebutuhan sekolah anaknya, seperti atribut sekolah maupun ATK sekolah, sehingga persiapan tahun ajaran baru dapat berjalan dengan baik. Dengan mempersiapkan semua itu, ya, tanggapan saya tentang tahun ajaran 2024-2025, banyak harapan datang dari para orang tua siswa. Mereka berharap bisa memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak mereka, seperti seragam, buku, dan alat tulis dengan lancar. Kesiapan finansial dan mental menjadi fokus utama agar anak-anak dapat memulai tahun ajaran baru dengan semangat dan tanpa hambatan. Sekian dari saya, terima kasih.
Pendengar berikut kita simak wawancara reporter Maulana mengenai tahun ajaran baru 2024. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama dengan Bapak Sikin selaku Kepala Seksi Pendidikan dan Peserta Didik Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Kabupaten Banyuasin. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi para pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Jelang tahun ajaran baru 2024-2025, setiap sekolah biasanya mengadakan kegiatan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah atau kalau dulu lebih dikenal dengan MOS atau masa orientasi siswa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016. Nah, untuk di Kabupaten Banyuasin sendiri, bagaimana MPLS diterapkan di setiap sekolah? Apakah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin memiliki juknisnya sendiri Pak yang akan dilaksanakan oleh pihak sekolah? Atau tiap-tiap sekolah memiliki cara yang berbeda-beda? Oke, terima kasih Mas Selana atas kesempatannya untuk sedikit menjelaskan terkait dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Jadi kalau kita dari Dinas Pendidikan sudah menyiapkan surat edaran terkait dengan pelaksanaan MPLS dan sudah ada rambu-rambunya dalam surat edaran tersebut, hal-hal yang diperbolehkan, hal-hal yang dianjurkan yang harus dilaksanakan. Jadi memang kalau kita mengacu kepada Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang masa pengenalan lingkungan sekolah, di situ sebenarnya sudah cukup jelas, terang benderang dijelaskan apa-apa yang harus dilakukan oleh sekolah dalam proses pengenalan lingkungan kepada para siswa barunya, dan kita dari Dinas Pendidikan sudah menyiapkan itu. Tinggal insya Allah sebelum nanti hari pertama masuk sekolah atau sebelum pelaksanaan MPLS sudah kita sampaikan edaran tersebut, dan rencananya memang kita ada nanti kegiatan sosialisasi khusus atau penyampaian materi khusus terkait dengan MPLS ya. Untuk manfaat dari kegiatan MPLS ini sendiri itu apa Pak? Dan biasanya dilaksanakan berapa hari? Jadi kalau berkaitan dengan manfaat MPLS, sesungguhnya kegiatan MPLS sangat bermanfaat sekali khususnya bagi sekolah maupun bagi siswa baru. Bagi siswa baru tentu MPLS merupakan waktu siswa untuk melakukan atau mengetahui atau mengenal lebih jauh tentang sekolah yang akan dijadikan tempat mereka belajar selama beberapa tahun ke depan. Jadi memang tujuan utama MPLS adalah memberikan pemahaman kepada para siswa tentang sekolah, tentang program-program sekolah, dan hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran ke depan, termasuk tentang guru-gurunya, sarana prasarananya, sehingga pada saat nanti anak-anak sekolah itu sudah betul-betul siap karena mereka sudah memahami siapa saja di sekolah itu, bagaimana lingkungannya, sarana apa saja yang bisa digunakan, dan sehingga anak-anak bisa lebih nyaman ketika sudah nanti pada saat proses pembelajaran dilaksanakan ya. Bolehkah jika ada siswa baru yang tidak ingin mengikuti kegiatan MPLS ini Pak? Tentu saja kita sarankan kepada seluruh siswa atau peserta didik baru, orang tuanya, bahwa kegiatan MPLS merupakan kegiatan yang sangat penting bagi anak-anak kita, anak-anak yang baru masuk. Oleh karena itu tentu kita sarankan kepada seluruh sekolah untuk melakukan pemantauan bagi peserta didik baru, dan meminta kepada seluruh peserta didik baru menginstruksikan kepada orang tua, wali siswa, peserta didik baru untuk betul-betul hadir dan mengikuti kegiatan MPLS sebagai salah satu pintu masuk anak-anak untuk mengenal sekolah ya. Jadi awal mereka masuk ke sekolah harus melalui proses MPLS sebagai proses pengenalan awal supaya anak-anak kita mengenal bagaimana proses selanjutnya, lebih mengenal bagaimana proses belajar, lalu program-program apa saja yang nantinya akan dijalankan. Jadi sebenarnya MPLS ini akan mempermudah para siswa atau peserta didik baru untuk melangkah lebih lanjut lagi ketika mereka mengikuti proses pembelajaran yang sebenarnya. Dan pada proses MPLS juga mereka nantinya akan berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya, baik itu teman-teman yang baru sama-sama menjadi peserta didik baru atau berinteraksi dengan warga sekolah lainnya, baik itu guru, kemudian kakak-kakak tingkatnya ya.
tahun ajaran baru biasanya juga kan terjadi fenomena senioritas nih Pak antar siswa. Bagaimana Dinas Pendidikan Banyuasin mengantisipasi terjadinya praktek bullying di sekolah? Ya, jadi memang benar Mas Rana. Salah satu isu sentral ketika terjadi kegiatan MPLS adalah adanya bullying atau tindak kekerasan dari para siswa senior. Dan kita dari Dinas Pendidikan memberikan perhatian serius, makanya kita lakukan tindakan-tindakan preventif. Di antaranya kita nanti akan menyampaikan surat edaran khusus terkait dengan MPLS. Kemudian kita juga akan melakukan pengawasan, pemantauan bekerjasama dengan koordinator wilayah, kemudian para pengawas untuk sama-sama mengawal pelaksanaan MPLS di lingkungan satuan pendidikan. Baiklah pendengar, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Bapak Sikin selaku Kepala Seksi Pendidik dan Peserta Didik Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Kabupaten Banyuasin. Terima kasih atas waktunya Bapak, selamat pagi. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. OJK Sumsel Babel proaktif cegah dan atasi aktivitas keuangan ilegal, menyusul 55 informasi keluhan terkait investasi ilegal sejak periode 1 Januari 2023 hingga 31 Mei 2024. Otoritas Jasa Keuangan semakin serius dalam mencegah dan mengatasi aktivitas jasa keuangan ilegal di Sumatera Selatan dan juga Provinsi Bangka Belitung. Kepala OJK Sumsel Babel sekaligus Ketua Satgas Pasti Sumsel Babel Arifin Susanto mengatakan, berdasarkan data aplikasi Portal Perlindungan Konsumen APPK dalam periode 1 Januari 2023 hingga 31 Mei 2024 tercatat 55 informasi keluhan terkait investasi ilegal. Rinciannya sebanyak 42 informasi dari Sumsel dan 13 informasi dari Provinsi Bangka Belitung. Selain itu, juga ada 1.588 informasi terkait pinjaman online pinjol ilegal dengan rincian 1.241 dari Sumatera Selatan dan 347 informasi dari Bangka Belitung. Karena itu pihaknya sepakat untuk lebih proaktif bekerja sama melakukan tindakan pencegahan dan penanganan atas setiap aktivitas keuangan dan kegiatan usaha yang tidak memiliki izin, tidak sesuai izin ataupun sudah memiliki izin namun tidak lengkap. Insya Allah siap ya, kita kolaborasi. Yang jelas kan tugas OJK di Sumsel ini kan untuk mengatur, mengawasi termasuk melindungi kepentingan konsumen. Nah, kita kolaborasi bersama-sama biar masyarakat di Sumsel ini teredukasi dengan bagus, terhindar dari pinjaman online yang ilegal, terhindar dari judi online, terhindar dari judi investasi yang ilegal ya. Gitu ya, nanti kita kolaborasi biar masyarakat Sumsel ini teredukasi dengan bagus. Saya kalau perekonomiannya bagus tapi masyarakatnya nggak paham, dari termasuk banyak yang menjadi korban. Rapat koordinasi menghasilkan sepakatan untuk ditindaklanjuti bersama antara lain edukasi masif dengan melibatkan tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan stakeholder terkait lainnya, serta publikasi edukasi melalui berbagai kanal media massa baik offline maupun online. Kemudian OJK juga melakukan pemblokiran situs, URL, aplikasi, akun media sosial, influencer yang terlibat, pemblokiran rekening bank dan e-wallet yang menjadi sarana atau penampungan, dan penindakan hukum terhadap orang atau perseorangan yang menyediakan, menawarkan, dan mengiklankan. Arifin juga menghimbau kepada masyarakat untuk senantiasa memastikan prinsip ilegal dan logis 2L dalam setiap memberikan ruang dan kesempatan sedikit pun bagi aktivitas keuangan ilegal. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang Tim JRC tidak akan terpengaruh pelatih dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Manajemen Sriwijaya FC mengakui sejumlah agen pemain sudah memberikan tawaran para pemain untuk bergabung.
Jelang kompetisi Liga 2 musim 2024-2025, manajemen Sriwijaya FC mengakui sudah ada beberapa agen yang menawarkan sejumlah pemain. Dijelaskan oleh Direktur Teknik Sriwijaya FC, Indra Yadi, sejumlah pemain yang ditawarkan tidak hanya pemain lokal saja, namun juga ada beberapa pemain asing. Menurutnya, sudah ada sekitar 20 orang pemain lebih yang saat ini ditawarkan skuad Laskar Kito. Puluhan pemain yang ditawarkan ini juga sudah memiliki nama besar dan syarat pengalaman di kancah persepakbolaan tanah air. Namun ada juga beberapa pemain muda potensial. Memang pemain muda secara pengalaman sudah cukup lah. Ya, tapi saya kan belum bisa menentukan apakah dia layak atau tidak, karena yang tadi persiapan kita belum maksimal. Indra Yadi juga menambahkan, nantinya akan ada beberapa pemain musim lalu yang dipertahankan untuk kompetisi Liga 2 musim 2024-2025. Dari Stadion Madya Bumi Sriwijaya, Heru Rizky, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar penyedia jasa catering atlet Pelatda Sumsel diputus kontrak menyusul pemberian makanan tidak layak konsumsi. Dinas Pemuda dan Olahraga bersama KONI Sumatera Selatan sepakat untuk memutus kontak catering yang menangani konsumsi atlet Sumatera Selatan yang mengikuti Pelatda PON menyusul permasalahan makanan basi yang diberikan kepada para atlet. Ketua Harian KONI Sumatera Selatan, Aliandra Pati Gantada mengungkapkan pihaknya bersama Dispora dan pihak catering telah bertemu untuk membahas masalah tersebut dan sepakati bahwa konsumsi untuk atlet Pelatda akan menggunakan jasa catering yang baru. Gantada mengatakan untuk sementara ini KONI Sumatera Selatan mengambil alih tanggung jawab konsumsi atlet sampai ada penyedia jasa catering yang baru. Jadi hal yang kecil-kecil yang menurut kita akan mengganggu konsentrasi atlet, kita buang itu ya jauh-jauh. Ya coba ya kendala atau dalam suatu pelaksanaan kegiatan atau kendala-kendalanya. Kami selalu terkhusus bersama Dispora ini mencari langkah-langkah yang terbaik untuk mengatasi kendala. Kabar terkait makanan basi yang diberikan untuk atlet Sumatera Selatan yang mengikuti Pelatda diketahui pada Senin pekan lalu. Ditemukan 30 kotak nasi dalam keadaan tidak layak konsumsi. Atas temuan itu, pihak KONI dan Dispora langsung meminta ganti dengan makanan yang baru. Namun masalah ini terlanjur viral di media sosial. Pihak KONI dan Dispora Sumsel pun akhirnya mengambil sikap dengan memutus kontrak penyedia jasa catering yang bermasalah. Rian Apridani melaporkan. Pendengar, komentar RRI pagi ini menyoroti tentang persiapan yang perlu dilakukan orang tua menghadapi tahun ajaran baru. Komentar disusun dan disampaikan Agrani Sihombing. Selamat pagi. Saudara, masa libur akan segera selesai. Setelah beberapa hari siswa libur, maka saatnya mereka akan kembali masuk untuk bersekolah. Beberapa di antaranya bahkan ada yang naik ke jenjang yang lebih tinggi dan atau mereka hanya naik kelas. Setiap tahun setelah libur usai, maka orang tua juga akan disibukkan dengan perlengkapan sekolah putra-putrinya. Bagi orang tua siswa, ini adalah waktu yang penting dan penuh tantangan. Persiapan yang tepat dapat membantu anak-anak memulai tahun ajaran dengan lancar dan sukses. Tahun ajaran baru mestinya disambut sukacita. Anak bersekolah untuk belajar pengetahuan, wawasan, dan keterampilan yang membentuk karakter dan kompetensi. Bagi sekolah dan orang tua, anak sekolah sebagai tanggung jawab untuk mempersiapkan masa depan. Namun ajaran tahun baru 2024-2025 ironis akibat perilaku orang tua dan sekolah yang mengkhianati kejujuran, sikap dasar yang harus dijunjung tinggi dimanapun. Kebijakan jalur zonasi, afirmasi, dan prestasi membuka peluang kecurangan. Sekolah swasta bebas drama karena menerapkan manajemen transparan. Siapapun diterima asal memenuhi syarat. Di sekolah negeri, meski syarat tidak terpenuhi diterima karena alasan ekonomi. Tahun ajaran baru sebaiknya diawali dengan aktivitas sesuai agenda pendidikan, bukan kisru akibat perilaku tidak terpuji. Energi terkuras untuk hal yang tidak perlu. Ini adalah contoh buruk untuk anak didik, sekaligus cermin karakter dan kapasitas para pemangku kepentingan. Di sisi lain, terbatasnya jumlah sekolah dan guru berkualitas membuat pendidikan yang baik belum merata. Tahun ajaran baru adalah waktu yang menegangkan bagi siswa dan orang tua. Namun dengan persiapan yang tepat, dapat menjadi awal yang sukses untuk anak-anak. Dengan memperhatikan aspek-aspek seperti persiapan mental, fisik, penjadwalan, komunikasi, dukungan belajar, kesehatan, dan motivasi, orang tua dapat membantu anak-anak memulai tahun ajaran baru dengan baik. Semoga tahun ajaran baru ini membawa kesuksesan dan prestasi bagi semua siswa. Sekian komentar. Selamat pagi.
Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, diantaranya pengamat ekonomi Palembang menghimbau orang tua siswa untuk menyiapkan sedini mungkin biaya sekolah seperti asuransi pendidikan. OJK Sumsel Bubble proaktif cegah dan atasi aktivitas keuangan ilegal menyusul 55 informasi keluhan terkait investasi ilegal sejak periode 1 Januari 2023 hingga 31 Mei 2024. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Delwawi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.